Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kelompok pengajian Al-Mar'atus Shalihah Kabupaten Kuala Kapuas, yang mudah-mudahan dengan diselenggarakannya pengajian sebagai pertemuan rutin satu kali dalam setiap bulan ya setiap tanggal 20 gitu, setiap tanggal 20. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu pengetahuan bagi sampian-sampian sebagai seorang ibu di rumah tangga dan juga sebagai bagian dari masyarakat kita. Dan mudah-mudahan sesuai dengan namanya, dengan ilmu-ilmu yang sampian dengar dalam majelis-majelis sini atau di majelis lain, mudah-mudahan perempuan-perempuan kita, perempuan muslim yang ada di Kota Kapuas ini benar-benar menjadi perempuan-perempuan yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Karena yang namanya perempuan solehah ini adalah perempuan calon-calon surgawi. Ibu sekalian, kematian selalu mengintai kita. Artinya tidak ada seorang yang tahu kapan kematian itu terjadi. Ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibu sekalian, kita tidak perlu takut dengan mati, karena mati-mati juga. Jangan dicari-cari, apalagi menyengaja dosa besar. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi kematian? Ya harus siap lah. Siap kapan saja terjadinya. Cuma jangan siap-siap di mulut saja, serta diusahakan siap dengan tindakan perbuatan. Nah, artinya apa? Nah, siap menghadapinya, tentu sudah ada persiapan amal solehnya, tentu sudah ada persiapan amal ibadahnya, kebaikan-kebaikan yang akan kita bawa. Sebab kehidupan dunia ini muncul sebentar kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Tapi kehidupan yang sebentar inilah yang menentukan nasib kita hidup di akhirat nantinya. Mau bahagia di dunia ini yang mencetaknya, mau sengsara menderita di dunia ini yang membuatnya. Sebentar kehidupan dunia, tapi inilah yang menentukan nasib kita, bagaimana kita nanti hidup di alam akhirat. Cuma mudah-mudahan kita berharap sambil berusaha teriring doa sering kepada Allah, kita doa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syu'il khatimah. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Berlindung kami ya Allah dengan Engkau agar kami jangan mati dalam keadaan syu'ul khatimah. Orang yang mati dalam husnul khatimah pertanda perjalanan hidupnya di akhirat keadaannya akan senang bahagia. Orang yang mati dalam syu'ul khatimah pertanda ia akan sengsara menderita di akhirat. Na'udzubillah. Ibu sekalian, jadi cuma jangan doa-doa aja kita minta, tapi ya yang tindakan perbuatan kita menyertai usaha ikhtiarnya harus ada. Nah, sehingga tanda-tandanya tunggu ada. Nur hadis Rasulullah itu kan ada. Ya, ketika kita hendak sakaratul maut itu kan berat. Makanya Nabi itu setelah beliau membaca tahiyat akhir sebelum salam, beliau pasti berdoa. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin amin. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hanya beliau salam, ya Allah, aku berlindung kepada kau min azabil qabri wa fitnatihi, daripada azab kubur dan fitnah kubur. Nah, padahal Rasulullah itu ada harapan terjadi itu. Tapi kenapa beliau setiap salat berdoa sebelum salam? Itu pelajaran bagi kita. Beliau yang tidak akan terjadi hal itu bagi beliau berdoa, apalagi kita awam ini. Nah itu. Azab kubur bisa terjadi, fitnah di kubur juga terjadi. Wa min azabi jahannam, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari siksa neraka. Nah, di kubur sudah ada siksaan, belum lagi di neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada fitnah di saat hidup ini.
wal mamat, dan fitnah menjelang kematian. Nah, itu ada. Kenapa? Sebelum roh ini dicabut oleh malaikat maut, orang dalam keadaan sekarat itu berat banget. Syaitan datang berbundung-bundung untuk menyesatkan, supaya menjadi teman mereka di neraka, supaya orang tidak mati dan akan beriman kepada Allah. Dan itu godaannya berat banget. Makanya Nabi berdoa, amin fitnatul mahya wal mamat, fitnah di kala hidup dan menjelang kematian. Syaitan bisa datang. Nah, dalam hadis Rasulullah lagi ada dua syaitan yang menyerupai orang tua kita yang sudah meninggal. Percis kayak apa mama kita, percis kayak apa abah kita, suaranya pun tidak berbeda. Di sebelah kiri ibu kita duduk, di sebelah kanan ayah kita yang duduk. Ia berkata, nah, mama sudah duluan mati, dan mama sudah tahu, nah, bahwa agama yang benar di sisi Tuhan, ya kan menyebut Allah di sisi Tuhan, bahwa agama yang benar di sisi Tuhan itu nak Yahudi. Mama khawatir, mama tidak akan bahagia kalau kamu mati dalam keyakinan yang kamu pegang saat ini. Nak, ikuti nak mama, yakinilah yang benar itu agama Yahudi, supaya nanti kita sama-sama nak di surga. Orang ada masih keimanannya, si abah kita lagi bersuara pada syaitan itu nyerupai. Nah, itu membujuk lagi. Nah, itu fitnah di kala menjelang kematian. Nah, makanya ketika kita menghadapi orang sekarat, dianjurkan membaca surah ya. Gunanya apa? Mengurangi syaitan ini. Nah, mengurangi syaitan. Cuma ada usaha kalau para lawan anak meninggal ini. Nah, udah setempat. Kasih tempat itu aja. Nah, di rumah gue udah juga bila ada yang sudah ya tak parah, sudah sakitnya, apalagi sudah ketahuan sekarat, di rumah tuh hati-hati. Nggak ada orang yang junub keluar dahulu. Kalau haid nih pas pada papa, karena ada orang junub ada di dalam rumah, mereka akan mau masuk, nah, keluar. Di rumah kurang cari kalau ada gambar-gambar berupa patung apa segala. Nah, asbak rokok apa misalnya di meja, makanya kodok saling benalan bangangan, ambil jangan dipanjang di meja, itu kan berupa patung, mereka rahmat kalau mau masuk, keluarkan di dinding kan misalnya, ambil dahulu. Di ruang makan kan misalnya ada gambar patung iwak, ada banget ikan mas ketimpel di dinding, ambil, mereka rahmat sudah masuk, makanya itu. Makanya Rasulullah pernah beliau tolak beberapa hari pergi meninggalkan rumah. Ketika itu Siti Aisyah tahu Rasulullah hari itu akan datang. Aisyah menyiapkan rumah, menghias rumah. Di dinding tengah ini dipasang Aisyah tindak dan bantal untuk duduk Rasulullah. Karena beliau kan hari Aisyah sudah tahu kedatangan Rasulullah hari apa. Bantal disiapkan di dinding untuk sandarnya Rasulullah. Begitu sampai Rasulullah dilihat pintu, ini mau di pintu kan jadi masuk, kan jadi masuk. Kenapa? Ujar Rasulullah, bantal itu jangan dipancang di situ, simpan bantal itu, keluarkan, jangan dipancang di situ. Tahu kenapa? Karena bantal itu sarungnya bersulam, ada sulaman burung, burung. Burung itu makhluk timbul tuh, nah yang kayak batik ini makhluk timbul. Keluarkan dia Rasulullah, malaikat rahmat masuk itu. Nyebar itu kan banyak bersulam-sulam. Nah, makanya kalau pian salap misalnya salap yang pakai mukana pian itu kan ada bersulam-sulam. Boleh aja kalau misalnya sulamnya bunga-bungaan, daun-daunan, pohon-pohon. Tapi kalau sudah berbentuk ada binatang, walaupun kupu-kupu sekalipun haram dibawa salat. Nah, itu bentuknya kalau sulaman. Nah jadi kalau bunga-bungaan ada apa-apa, daun-daunan pada apa-apa. Tapi kalau sudah berbentuk ada sulam berbentuk binatang, membentuk binatang, walaupun kupu-kupu sekalipun haram untuk dibawa sholat. Nah, ya sholat itu timbul, sulam kan batik. Kalau sulam itu kan ini benar timbul muncul, nah muncul. Nah ada batik itu kan ada muncul ini ada itu. Nah kalau sudah disulam itu sholat itu berupa benar timbul. Nah
Nah, apalagi sedang sekarang ada di rumah keluarkan maka itu. Nah, dibacakan surah Yasin supaya syaitan-syaitan yang ini mudahan menjauh. Dengan bacaan ini mudahan malaikat rahmat turun. Nah, karena bila turun malaikat rahmat, syaitan akan menjauh. Nah, teman-teman, selain surah Yasin, kalau yang menghadapi orang yang sedang sekarat bagi keluarga, jangan cuma Yasin aja. Nah, ada yang tampil mendekati telinga kanannya, cari orang yang paling disukai oleh anak-anak meninggal ini. Anaknya kah? Ibaratnya kita laki bini lakinya kah? Atau istrinya kah? Atau gurunya kah? Nah, Yasin dibaca, ada yang tampil, apalagi sudah kelihatannya dekat banget, sudah sekarat nih. Ujian Nabi apa? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang meninggal di antara kalian. Dekatkan mulut ke telinga kanannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tinggal ada dibuat lagi gitu. Cuma la ilaha illallah, namanya pun jangan disebut. Katanya nyinah, ini aku nyinah lah, ini aku jangan. Langsung aja la ilaha illallah sampai 3 kali. Nah, malah bisa sampai 5 kali, bisa sampai 7 kali. La ilaha illallah diajarkan. Nabi menyuruh lakinu mautakum bila ilaha illallah, ajarkan kalimat la ilaha illallah ketika orang yang hendak meninggal di antara kalian. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, nah, mudahan dengan itu kan ia bisa mengata kalimat la ilaha illallah. Dan ulun pengalaman, ini ulun pengalaman sebelum kita praktek lah. Nah, seperti kita boleh ketua asal. Rasulullah itu menyuruh kalau orang ini gelisah, hendak mati ini gelisah, kada mau tenang, di bawah hendak masyarakat la ilaha sini budak enggak disunatakan membacakan surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Nah, baca surah Ar-Ra'd. Karena ini menceritakan tentang hal ihwal yang menjelang kiamat bagi seseorang. Nah, surah Ar-Ra'd itu sunatakan. Dan ulun pernah bacakan, ternyata Allah berikan kesadaran ini, berikan kesadaran. Imbas selesai dibacakan surah Ar-Ra'd, orang sadar pada tadinya para bantu sudah biasa. Dia jarang sudah. Tapi tidaknya sudah jarang bernapas ini, berarti kan dekat banget sudah. Tapi begitu habis surah Ar-Ra'd dibacakan, diberi Tuhan kesadaran, membuka mata pulang sini. Nah, kelihatan sigar mata sini bercahaya pulang. Nah, sampai baju dulu tutup jendela itu sirsilau aku di sini. Tapi jangan dibicarai lagi, jangan dipanggil. Kalimat zikir aja la ilaha illallah. Nya adalah wasada gue. Nah, imbah itu paling imbah itu sekitar 5 menit 10 menit. Nah, berapa sih langsung meninggal. Nah, itu seakan-akan dengan suara Tuhan memberi rahmat supaya orang ini mati dalam keadaan berzikir kepada Allah. Lalu dikala sadar jangan dipepandi macam-macam. Nah, kayak kopian saya nyapankan, jangan minum kah, jangan lagi. La ilaha illallah, zikir kita la ilaha illallah. Awas itu menyahut, ibadahnya berubah langsung meninggal. Nah, pernah terjadi itu. Ulun mengalami. Nah itu rupanya justru dari surah Tuhan memberi rahmat supaya orang mati dalam keadaan berzikir kepada Allah. Nah, jadi sampai itu. Nah, ajari berzikir, jangan dipakai diri, jangan dilawaskan. Nah, ibu-ibu sekalian, kemudian ini tanda, ini alamat aja lah, tanda-tanda orang husnul khatimah. Ujar Rasulullah ketika ia meninggal, dahinya basah berkeringat, bercucur. Nah, ada biji-biji keringat di dahinya. Itu tanda orang yang meninggal dalam keadaan dapat rahmat dari Allah, husnul khatimah. Nah, satu, dahinya kepeluhan, biji-biji peluh. Nah, itu air peluh. Nah, air matanya melilih, air matanya melilih. Nah, melilih air matanya. Itu tanda orang yang berrahmat.
lubang hidungnya berair kayak orang ya kayak orang baik tapi bukan ingus, berair. Nah, keluar air di lubang hidungnya, air matanya bercucur, lubang hidungnya basah, lubang hidungnya, dahinya berkeringat. Nah, habisnya meninggal pulang mulai lemah. Nah, ada berubah lagi sampai kulitnya pun berubah bagus, seakan-akan mau kekuning-kuningan. Itu tanda orang yang berlahmat husnul khatimah. Nah, tandanya. Kemudian yang kedua, tanda orang yang tersiksa ketika ia meninggal dalam keadaan tersiksa. Nah, ini barangkali soal khatimah. Nomor satu, ujar Rasulullah, terdengar di mulutnya suara kayak anak unta yang sedang tercekik. Orang sering menghadapi ada kayak itu sedang tersiksa. Satu, terdengar suara bagikan anak unta yang sedang tercekik di mulutnya. Satu macam. Kemudian yang kedua, tanda orang juga yang tidak berpahaman. Nah, di saat dia meninggal, warna kulitnya langsung berubah gelap. Habis meninggal langsung berubah gelap, warna kulitnya langsung berubah hitam ke biru-biruan. Nah, itu tanda orang-orang yang kita sedang tersiksa di dalam sekaratul maut, tidak mendapat rahmat dari Allah. Warnanya langsung berubah menjadi kayak kebiru-biruan hitam, gelap. Atau dari mulutnya terdengar suara kayak binatang tercekik. Nah, yang ketiga, tanda orang yang tersiksa dalam yang meninggal itu keluar kayak buih di dua rahanya ini. Dua raha keluar kayak buih. Nah, itu tanda orang yang tidak berapa rahmat. Nah, mudah dengan terjadi lawan kita nanti. Nah, cuma kita itu biar berarti jangan dikisahkan. Nah, aku kan banyak jangan dikisahkan. Sudah kita semuanya jangan dikisahkan. Nah, itu kasihan orang. Nah, itu tanda-tanda. Jadi apabila sampian menghadapi orang yang sedang sakarat semacam ini, ada selain surah Yasin yang dibacakan, ada seseorang yang mendekatkan tali mulut ke telinga kanannya, ajarkan la ilaha illallah, kalimat itu aja 3 kali atau sampai 5 kali 7 kali. Nah, apabila sudah diyakinkan ia ini meninggal, sudah habis rohnya diambil oleh malaikat, apa yang disuruh Rasulullah? Lihat matanya. Karena kebanyakan mata orang yang sedang habis meninggal terbuka, mata terbuka. Kenapa? Karena dalam hadis cahaya penglihatan mata ini tidak diambil oleh Allah, sehingga ketika roh diambil, mata ini mengikuti, memandang. Kepergian roh dari jasad itu, mata ini memandang. Nah, itu mata buka. Nah, lalu disunatkan Rasulullah tutupkan kedua matanya. Itu Rasulullah tutupkan mata Abu Salamah ketika Rasulullah kan hadir, ketika matanya terbuka langsung ditutupkan oleh Rasulullah. Karena bila lambat gue kada mau lagi pian. Aku sudah pada baik kerja kan menjeling matanya ini. Tetap dirapetkan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim fi sabilillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sambil ditutupkan matanya Bismillahirrahmanirrahim fi sabilillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tutup kedua matanya dengan jari tunjuk, dia tunjuk ini, dia tunjuk, jari tunjuk kanan, dia tunjuk kanan. Bismillahirrahmanirrahim fi sabilillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nyari kiri, tutupkan. Nah, setelah matanya kita tutupkan, kemudian lagi mulutnya ada yang terbuka, ada orang yang meninggal ini. Nah, ada juga tertutup. Nah, tapi kebanyakan terbuka, Bu. Nah, terbuka.
langsung dirapatkan dengan cara rapatakan, kita ambil kain, ikat di dagunya, langsung ikatannya ke kepala supaya rapat mulutnya ini. Karena bila lambat kan kada mau lagi. Pada baik banyak bangangan mesti maka gigi sambil lihat dia. Jadi caranya ini. Jadi cari kain, kain jangan mau tali lah, tapi kalau jepang kalau kain kerodong kah atau sapu tangan lebar kah, di sini di dagu kita rapitakan, ikat ke kepalanya sini, supaya tidak terbuka. Pandangannya orang baik. Dan yang kedua, ya Rasulullah, kalau terbuka tuh kalau ada yang semut kah masuk kan binatang masuk semut bisa terjadi begitu. Nah setelah itu kemudian lagi melemahkan anggota-anggota mayat. Baru mati ini, barunya meninggal langsung dilemahkan. Karena apalagi orang tua bu ada betisnya, mau maaf lah betisnya tadi itu nah ada mau lurus ya karena sini Tuhan kayak orang bungkuk kan. Nah orang sudah bungkuk tuh apa bila kita lambat itu ada mau balik ngalih bener kita mengapa. Jadi diluruskan dengan cara mengurut dengan minyak. Nah diurut begama pelan lembut kita urut dengan lembut lah, jangan bakasan jadi nah lembut. Apa namanya ini kan ya bagian-bagian tubuh lekukan tubuh ini terkadang ya bisnya tangannya kayak ini bisa juga kan cepat kita genggam tangan bisa juga jari-jari kita genggam apalagi orang tua nongkrong waktu ketis ini memang kayak gini. Nah jadi itu begitu selesai langsung itu dilemahkan, diurut langsung dilemahkan dengan cara ambil minyak. Nah bagaimana langsung ditekan pelan mau kayaknya. Nah asal segera, tapi kalau sudah lawas itu sudah kaku malah benar tak lagi. Nah, kita ketika menghadapi ma itu yang bagus kita baca yang paling banyak Allah maghfirlahu warahmah bila Allah maghfirlah warahmah Allah maghfirlah warahmah Allah maghfirlah warahmah itu aja sebenarnya Allah ya Allah maghfirlah warahmah Allah maghfirlah warahmah Allah maghfirlah warahmah itu baca. Nah sampai kita memijat itu nah saja orang bahari bila nyala kadapat mau dia ya orang mesti dintun curug gelama sampai ya saja orang bahari karena depan dia tuh di juga kalau orang bahari menjuban kayak ada tempat cuma ya banyak yang mendoakan Allah maghfirlah warhamha Allah maghfirlah warhamha Allah maghfirlah warhamha. Nah setelah sudah bisa diluruskan hanya berikutnya arahkan mayat ini berbaringnya ke arah kiblat, kakinya mengampah ke kiblat. Saya kita serahkan kiblat sana, kepalanya ke arah timur, kakinya menghadap ke kiblat. Nah itu. Nah kedua kakinya ini bagus diikat lawan kain juga. Nah mohon maaf lah, jangan diikat di sini ya kada di sini. Nah ikat kain itu. Karena orang mati itu kan bisa dibentuk. Nah jadi ditegak tapi cagatakan betisnya ini diikat itu. Ada juga orang mengikat di dua ibu jari bisa juga. Daun kain. Nah atau diikat itu lah. Jangan di sini itu dipasung umurnya. Nah jadi terapa betisnya. Himpunakan dua, cagatakan himpunakan dua. Nah bisa di ujar ini kita ikat untuk nah dua diganding atau bisa terpak dengan kain. Nah supaya apa tuh seperti ini. Nah ya tadi itu kan ngaleh. Nah itu jadi supaya tertimpun terkumpul dua kaki. Nah kemudian arahkan kakinya ini tadi kepalanya ke arah timur, kemudian dipakaikan bantal supaya kepalanya agak tinggi, agak tinggi. Nah itu cara kita bila sudah selesai anukan mayat. Sebenarnya dulu di Jalan Bari itu pernah terjadi di Jalan Bari itu nepian mengarang kesian ada orang tua di rumah kan mereka makan anak-anak sidin aja kan mamanya meninggal kan orang tua ada lagi di rumah agaknya sudah dahulu menarik pun hari malam kerja anu baik saya karena kami pian itu kok kayaknya nak gamis subuh sana bisa subuh datangi sudah dirusakannya tapi usaha itu paling tak situ berarti saya itu anak-anak di rumah kasihan pada orang tua jadi dia diputar jadi betisnya kakinya ke arah kiblat kepalanya ke arah timur pakai bantal supaya menunduk. Kemudian
kalau Rasulullah ada yang menyuruh dilepaskan bajunya, tapi kalau Rasulullah kada. Karena untuk memelihara supaya lebih tertutup, biar aja bajunya dahulu di situ, kalau saya dilepas dahulu, nah malah ditutup lagi dengan kain. Nah kemudian di atas parutnya ini sunat diandaki agak nang, kalau di zaman Rasul itu kan pernah suatu pedang diandaki di atas parutnya pedang. Nah kenapa ibaratnya ada angin nafsa ibaratnya kan ini kain ketemukan angkat dua lagi supaya parutnya jangan gambung. Ya ada orang yang mengatakan parutnya kayak menggambung. Nah jadi dianggina agak berat sedikit di parut nih. Nah itu kenapa misalnya kan apakah benar agak berat di ya diandaki di atas parutnya nih. Nah itu yang dia dikejut. Ayah banyu butuh aqua misalnya untuk di anak di parutnya sini. Itu supaya parutnya ini kadang menggabung. Nah itu dianjurkan sama itu. Nah itu cara-cara kita menghadapi orang yang sudah kita yakini meninggal. Jadi pajamkan kedua matanya, kemudian ikat di di bawah dagunya dan pengikatnya di kepala supaya tujuannya mulutnya ngerapat. Nah kemudian lagi kalau misalnya meluruskan ya melembutkan bagian-bagian lekukan tubuh supaya wujud benar lurus. Nah jangan ada yang bingkok apa segala dengan cara maulud nyata dengan minyak. Nah kemudian lagi apa namanya itu setelah itu diluruskan kakinya ke arah kiblat dengan mengikat kedua kaki pun ditegakkan. Nah kepalanya ke arah timur pakai dibantalkan jadi supaya kepala menunduk ke arah kiblat. Nah kita tutup dengan kain di arah parutnya diletakkan suatu hal yang agak sedikit barat lah dengan tujuan supaya parutnya tidak tidak menggabung. Nah kemudian itu pula tangannya sudah yang dilemahkan dilembutkan tangan itu anda kayak orang sholat. Nah kiri ke bawah kanan ke atas dikiamakan dia bahasa kita. Nah kemudian disunatakan di atas pakai langit-langit, di atasnya pakai langit-langit, tahu langit lah. Nah tapi bahalaikah atau kayangkah. Nah dikancang di atas. Nah penyingkir aja bapak lapor disuruh bapak lapor kita tetap. Nah kenapa itu jadi bahasa kita karena mayatnya bahasa kita mau orang rasa rawan lah. Nah kemudian diletakkan di dalam dinding. Jangan di tengah-tengah rumah jadi tuntunan, jangan. Diletakkan di ya kita pakai langit-langit, pakai dinding, dalam dinding kita letakkan mayat. Nah seperti itu. Kalau bu jangan juga orang boleh pakainya pakai kalam kalau begini ke atas sebenarnya kalau pakai kalambu orang kayak nanti masuk ya kalau taruh ya bapak ya kira ini sudah terus kalau banyak kain kajian aja ini terus nah kalau jadi kan di atas tertutup di bawahnya kayak dinding mudah bagus itu tetap aja diajarkan pakai lagi-lagi di atas supaya di atas sampai langit. Nah ini sebenarnya kawan kita aja pakai kamar walaupun kamar misalnya karena kita menghindari kalau apa karena ada bukur di atas di palapon kita. Nah apakah misalnya pijit kalau misalnya ada bukuran pakai langit-langit. Nah itu. Nah kemudian itu bu, nah berikutnya apa yang kita siapkan sebelum mayat ini dilaksanakan tajhid jenazahnya sebelum dimandi. Nah sebelum orang memandikan jenazah tentu yang disiapkan pertama itu kain. Nah kain itu diulah. Nah kain, kemudian baskom buat tempat baju memandikan pertama 3 buah baskom lah. Misalnya atau gayung misalnya gayung ya jangan terlalu karena agar baskom ya sedang lah 3 buah. Nah baskom atau gayung terserah aja 3 buah lah karena kita memakai itu akan tiga macam air yang dipakai di tiga buah wadah mandi. Nah kemudian selain itu pula yang disiapkan lagi gayung mandinya. Nah
gayung mandi itu jangan juga 3 buah tuh tiga buah gayung mandinya supaya jangan dan untuk mandi sekali-kali jangan meletakkan gayung itu di lantai, jangan diletakkan karena najis. Biarlah dalam gayungnya itu, dalam baskom itu. Kemudian setelah itu kita siapkan lagi kain tadi kan sudah ada persiapannya. Kemudian handuk sebagai penyikat tubuh mayat karena habis dimandikan. Kemudian lagi kain sebagai pengganti setelahnya mandi, jadi kita silihnya seribakan. Dan bagus ibu-ibu sekalian kalau inya lelaki yang mayatnya baguslah. Kain yang mandi itu juga pakaian lelakian. Ini kan mayatnya lelakian tapi bahalai pasang mandinya kurang wajah. Tapi lelaki saya ini juga dihalai caranya dengan jahitannya. Tapi kami lelaki itu menjahit enak. Panjang yang memakai pakaian itu sampai mengganti mandinya pun juga tapi lelakian mandinya. Atau ini dong bisa juga lelakian ini dulu ketika kakak Ahmad Ayhan kapal 10 kami meninggal rombongan dulu meninggal, jadi untuk memanggilkan jadi hendak lebih tapih aja. Yang ada sih bisa surban menghijau panjang aja. Ini ada juga anak itu Ustaz surban itu, surban hijau yang serindang aja. Ini kayaknya itu aja juga tua yang cakap di situ. Itu yang bagus. Itu bagus sama hijau. Jangan memakai tapih yang bibinian tapi balai sama mandinya. Air habis mandi kan diganti lagi pakaiannya. Tetap pakaian lelaki juga, tapi lelaki kan. Kalau misalnya ada surban pakai sebutnya maksudnya surban itu. Bagus. Imbah habis dimandikan kan, ada gantinya, menggantinya tangan habis tasan mandi tadi. Kita ganti dengan kain ihram. Kain andok bagus. Jangan menganakan pakaian bibinian. Ya bibinian. Kalau tapi baik itu pakaian bibinian. Laki-lakian juga, semacam itu. Bagus itu. Jadi coba jangan pakai tapi bibinian. Itu. Kemudian ibu-ibu sekalian, jadi sebelum dimandikan kita cara menggunting kain dahulu. Sebabnya gini Bu, kalau di kota ini kan ada ya kain sudah jadi, ada pemakaian lagi. Cuma kalau jadi kampung-kampung pada ada. Terpaksa diolah. Ya ini sudah ada siap kainnya. Jadi bibinian ini satu dahulu di atas, di bawah, paling bawah kita menghampar tuh kain dasar cukup 2 lapis. Kurang ada juga 3 lapis. Cuma andai kata 2 lapis saja kain dasar di paling bawah sudah cukup 2. Karena ini jadinya 5 juga. Makanya gini terbanyak kainnya pada larikan. Jadi di bawah 2 kain yang sama panjang lebarnya sebagai dasar di bawah. Kita menghampar itu. Kemudian di atas kain itu bibirnya, kalau bibirnya ini satu pakai baju kotong. Ya cara membuatnya kita perhatikan. Kemudian pakai celana dalam. Ada boleh menukarkan celana di pasar tuh. Celana dalam. Kemudian pakai sarung. Kalau anak sarung, pakai kerudung. Jadinya 5 lapis juga. 2 dasar di bawah, kemudian kan baru baju, kemudian sarung, dasar di bawah dahulu, ibadah di bawah, ya kerudung. Kerudung, habis kerudung hanya diampar bajunya. Habis bajunya hanya sarungnya, hanya di atasnya celananya ke atas. Cara menyusunnya jangan terbalik, jadi 2 dasar di atas dulu kain yang sama panjang lebarnya. Hanya imbah itu di atas bagian sini dipakaikan hampar kerudung. Kerudung jika dipakaikan hampar dahulu di situ. Ini ada pemakaian jari. Habis kerudung hanya sarung. Sarung.
habis sarung hanya baju, di atas baju celana. Jadi pertama dipakaikan tadi dulu celana dulu ke atas kan. Nah, pasukan tangannya. Nah, saya cara mengolah celananya. Celana itu kan sini makeupnya dua kiri kanan. Nah, ada kan satu aja di atas pusar aja ikatannya. Kalau binian kiri kanan. Nah, habisnya memakaikan atas celananya hanya memakaikan bajunya. Pak baju ditepolkan dan kepala. Nah, habis bukan habis sarung dong. Habis celana sarung, pakaikan sarung. Nah, sarung aja. Nah, ikatan sarung di tengah-tengah. Jadi sarung itu kan ikatan berjahit aja. Jadi pertemuan itu di tengah. Jadi ikatannya di tengah-tengah pusat, tengah perut. Nah, kemudian hanya memasangkan bajunya, pakai baju. Nah, habis pakai baju hanya kerudung. Nah, sudah kerudung, bisa. Nah, hanya dibelut nanti dengan dua helai kain yang di bawah tadi. Cuma kita ada juga kan persiapan candana segala kapas. Kapas itu dibuat tujuh bagian kapas itu. Nah, 7 bagian. Satu yang besar, yang lebar besar panjang dan itu untuk muka kan ya lebar paling besar itu muka. Nah, ya tujuh potongan kapas itu 7 potong. Nah, muka. Kemudian 2 potong untuk telapak tangan. Kemudian 2 potong untuk 2 lutut. Kemudian 2 potong lagi untuk 2 kaki. Nah, jadi kalau 2 kaki, 2 lutut 4, kemudian 2 tangan 6, 1 untuk muka 7. Nah, ya. Bon. Ini. Nah, sesuai dengan nah, dan kapas ini sebelum dipakaikan diteburkan dengan candana, bubuk candana yang sudah ada, jadi bubuk candana. Nah, jadi kapas ini sudah dipotong-potong, tebari dengan bubuk candana. Nah, kita letakkan baik di atas baki atau di atas kain kaca kurang bisa juga. Nah, atau di atas baki atau di atas nyerok kecil bisa juga. Nah, sosok 7 puting tadi. Nah, hanya kita mengatur kainnya. Nah, itu. Nah, orang bayar ke orang partikar. Nah, kenapa jadi betikar tikar habang nggak pelonjar kenapa? Itu biasa menghampar kain supaya jangan dihampar ke lantai. Kalau tidak ada najis itu benar ya gunanya itu. Nah, dan 2 tikar itu nyaman jadi pakaian kita kubur pulang biasa orang duduk ntar kayak macam-macam kan. Nah, jadi pasar saja nah toko kami itu parah orang jual kayak itu. Nah, tidak ada rumah tikar orang meninggal aja. Kalau dia kayak mandi itu dia tuh innalillah. Tikar yang dari apa ya? Gambar tapi orang kan cantik. Bisa lah berkampung itu. Tinggi. Kan Ya, ya. Nah, di sini kan poron sebenarnya. Ya gunanya itu supaya mengangkat kain jangan di lantai karena di lantai kalau ada najis. Nah, itu kan jadi di atas tikar tadi. Nah, dan juga tikar itu akan dipakai lagi untuk kubur. Nah, kesenduduk tukang talqin. Nah, itu. Nah, tukang talqin. Imbahnya sudah selesai. Airnya itu bawa ke tikar dibawa ke rumah. Nah, bisa dipakai. Aduh, saya ini aja jadi beriakan kan satu tukang mandi. Masalahnya kan beli tak pasakan dulu ini beli cak-cak di dalam tukang mandi. Malah pernah terjadi aja tuh penghinaan benar itu. Telasan kain mandi mayat basah ketika dia beli cak langsung diantar ke tukang mandi. Biasa telasan mandi ini biasa udah melakukan ketika dia ada beli cak dia antar ke tukang mandi. Jam bakal penghinaan itu. Ada tahu kita kasihan anak itu juga diberesi ya karena hukum atau tukang enggak bagus lagi. Orang nah, jadi ibu sekalian. Nah, ini kain kita ambil. Jadi bibinian ini adalah, nah, kainnya di bawah tadi 2 dasar yang sama panjang lebarnya. Kemudian untuk sarung, untuk baju kurungnya, untuk kerudung, untuk celana. Nah, lalu kita bikin kain. Hanya langsung kita cara lah. Nah, ibu mau berdiri lah. Dengan tali besar aja, Mbak, diukur. Mau ukur kain jenazah. Jadi sebelum kain dipotong, jenazah ini kan manusianya ada yang tinggi, ada yang rendah, ada sama. Jadi diukur dulu panjang tubuh jenazah itu dengan tali, biar pas, ukuran pas dari kepala sampai ke kaki ukuran pas. Nah,
Nanti kita ambil kain dengan tali itu tadi ukur dibalik lagi tambahan sekitar sejengkal di atas, sejengkal di bawah, jadi 2 jengkal memanjangi dari tali. Jadi tali itu ukuran pas. Nah lah ukuran pas. Habis itu untuk kain nanti tambah lagi kira 2 jengkal, sekira sejengkal atau sakiram di kita di atas, sakiram di bawah. Jadi tambah lagi panjang nanti 2 jengkal atau 2 kiram. Nah betul. Nah itu ukuran kain. Nah, jadi ibu sekalian semacam ini. Jadi tali itu kan jangan dibuang tali pengukur nang apa itu bisa dibawa ke kubur kurang kaina. Biasa kurang mana buka kan lubangnya bawa ukur juga. Nah, itu padahal kan ini ukuran pas untuk angka peluang ini tali ini ukuran pas. Hanya ukuran pas itu kan bisa aja mamplasinya lagi kena menambahnya. Nah, itu kan itu. Jadi jangan dia membawa lucuan. Awan garing menghilangi membawa tali. Nah, jadi ibu sekalian, ayo siapa yang kita tolong kita orang. Nah, ya, pilih. Ini kayaknya panjang lah. Nah, panjang. Nah, jadi misalnya lah, ini caranya dulu. Kita luasannya dulu. Jadi misalnya mayat ini misalnya sekitar kita ambil misalnya sekitar mayat kan tanggal 2 meter tuh tinggi lah. Supaya awal dimanfaatkan yang membohong supaya enak mau dipakai. Unang Pak. Jadi kalau pakai lagi Udah kepenjak belum? Sampai sih. Ini masih. Pas banget. Enam lah. Oh, ay. Borsa. Hindi, dapat. Ini diangkat di atas ikan. Cara merubik kain itu semacam ini. Itu jadi Caranya kayak gini. Ya. Masa pakai kerja kada mau. Masa sini penting guru. oh.
Gaya saring tuh nah. Iya, saya itu bahasa kalau gaya lembur sisi kayak kita ambil, sisi kayak kita ambil, dasar semuanya Kuliahkan ekonominya. Resiko model ekonomi ada yang ambil sisinya nanti. Yang panjang tadi baju terakhir kita. Nah, kalau ibu sekalian, ini yang sudah diambil sisi, ini kain yang sudah ambil sisinya sebelah. Ini supaya jangan kita mencari merobek kain yang baik. Jadi ini cukup bosan pengikat. Baik, jadi ini ada rangka namanya. Ini kita belah dua, satu lagi kita belah dua. Karena ini bisa disambitakan. Karena kain ini nanti melambung kain lama. karena kainnya pakai kain lebarnya sama Jadi Itu gede. Tempat di hari ini. nah Itu baik. Jadi ini sebelah kita ambil supaya jadi kain yang enggak lebar luas. Jadi
melakukan palihan termasuk kemudian jadi kebenarannya itu kan jalan jarumnya mana Jangan jujur aja. jalan masih nanti Allah sebelum kita kan dulu kan tadi bahwa Allah baca sabar panjang ada pas Nah, jadi kan sudah selesai menjahit ini, Pak. Ini jadi dua helai kain yang panjang lebar. Nah, ibaratnya dia sembuh ya coba. Kamu nah, jadi itu dua helai kain yang jadi panjang lebar sama untuk dasar di bawah. Kemudian ini kita membuat baju kurung kain. Nah, cara kurung baju kurung kain lah. cara mengguntingnya. Nah, jadi itu dijahit, jadi itu selesai, itu dua helai kain yang sudah lebar. Karena apabila ada di samping gue, ada terkadang ada ketemu. Nah, karena kain itu sempit. Nah, sempit. Nah, jadi kayak itu kan sudah lebar cukup. Jadi orang ibaratnya lama lebar ketemu juga. Nah, lalu berikutnya kita maulah atau bikin baju kurung mayat. Baju kurung kain itu tadi Pak. Nah, nyata ada 6. Nah, itu sudah 3. Nah, sudah 3. Nah, ambil satu untuk baju mayat. Olah baju mayat ini Bu semacam ini. Nah, ratakan. Nah, jadi sudah rata kain semacam ini, langsung kita lipat semacam ini. Ini gampang aja kalau baju ini, gampangnya kan bejahit itu sudah. Lipat, jadi semacam ini. Nah, sudah dilipat kainnya ini buat 6 helai kan. Jadi itu sudah 3 helai. Jadi tinggal tiga, yang satu kita ambil, ini dilipat 2 semacam ini, baru dilipat lagi. Nah, ini ditabung, digunting Bu. Nah, gunting bundar. Supaya tembus kepala sih. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit. Nah, jangan terlalu lebar, kalau lebar ukuran bagus. Nah, jangan terlalu sempit. Nah, ukurannya supaya bisa kepala mayat tembus. Nah, lubangnya. Nah, kayak saja bundar. Nah, semacam itu dibundar. Mana artinya? Nah, jadi semacam ini bola. Nah, jadi sudah dilipat 2 kain itu tadi. Nah, kita lipatkan semacam ini. Lalu kita gunting secara bundar. Nah, supaya berubah di tengah. Nah, bisa masuk kepala. Potonglah.
kira-kira itu benar harus dipotong kainnya bulat sekira-kira muat kepala jenazah. Nah, potongnya melingkar berdua, bundar tinggi. Lalu tanda untuk di depan sedikit kita libatkan di depan. Sama, muka belakang sama. Jadi Tanda di depan. Tanda depannya dari sobek kemana ampat. Ini disobek sedikit. Nah, Disobek sedikit di bagian depan, pas di tangan-tangan. Nggih. nah, Diberi sobekan artinya di bagian depan baju. Nggih. jadi sobekan ini. Nah, kita perhatikan dulu memakan. Nah, Ini baju porong aja. Salah. Jadi ini tanda di depan, ini sobek. yang ada sobekan di depan. Kalau laki-laki memang semacam ini sudah, tapi kalau perempuan harus ada lengannya. Nah, dibotakkan lengan. Nah, jadi lengan ini nanti kita ambil kain yang ada tadi, nanti dijahit dari ini sama kayak sayap. Nah, jadi itu saya bur. Tapi kan sampai ke bawah sedikit aja sini. Dari sini jadi kiri kanan. Jadi kayak ibu sayap di kanan aja, kiri kanan. Nah, kalau laki ada lengan. Tapi kalau perempuan tandanya ada lengan. Nah, ini semacam ini. Jadi ini sudah jadi separuh baju. Nah, jadi di depannya ditandai dibelah sedikit tidak. Nah, supaya nanti memakainya jangan tak paling. Nah, paling jadi ini tanda di depan. Nah, lalu setelah ini kita bikin nanti lengannya. Nah, sama kayak yang tadi, kayak satunya lagi. Ada pasti jangan mahal sederhana. Jadi ini kain yang tadi diambil untuk membuat lengan baju mayat. Jadi kainnya semacam ini. Lalu kita lipat dua. Bagi dua. Nah, lalu ibu sekalian, jadi semacam ini. Dua. Nah, jadi ini dua. Ini untuk membuatkan lengan baju. Jadi cara menjahitnya seperti ini. Nah, nanti jadinya semacam ini. Nah, dijahit semacam ini. Nah, ambil tengah-tengah mulai bahu. Nah, ini semacam ini. Nah, ini satu lokat. Iya, satu lokat. Tapi harus benar-benar Ini jangan kayak sama aja. Ini. Jangan satu lokat. Mana ke tangan sedikit. Buka ya, ke tangannya. Kan ilmunya ada amat. Iya, kada. Iya, ini loh. Ini, ya ini. Dan belajar belah baju terakhir.
Ya biar banyak baju, tetap aja kayak di bajunya. Kata pakai baju dilamarin tuh jutaan. Biar ada pilihan. Jauh-jauh. Ini supaya rata. Nah, kita doakan ya. Nah, Jangan sini. Sama. Ini tak suruh Di belakang kalian sampai balas ke sini nah. Ini kan tempat ya, mereka dokter parah memang paham. Ya, kalau kayak ini aja dibawa. Hai, maksudnya aja kita. Teman kamar yang tadi. Tanam nih ya. Biar rapi seperti itu. Dirapi kalau saya berapa ya. Sambalan tadi sisa dibelah diambil sama aku. Kaki kan. Sudah ya. kemudian berikutnya. Nah, kemudian berikutnya ibu sekalian untuk bikin sarung. Nah, sarung mayat. Nah, membikin sarung mayat ini gampang. Sama kerudung, cuma ukurannya lebih besar daripada kerudung. Coba kayak Sekarang sini Bu. jadi murah sayap itu kan perempuan. Nah, ini kita bikin sarung. Jadi bikin sarung ini mau bisa jadi kita mengira-ngira bikin sarung ini kan cuma kain sarung kan ada perlu dilibari pas aja sore. Cuma panjangnya atau tingginya bisa jadi kita mengira-ngira kayak pametnya kan tinggi orangnya rendah bisa aja mengira. Nah, jadi kita bikin semacam itu. Nah, potong. Dipotong. Ya, potong. Tingginya tuh dari mana sampai ke Tinggi dari mata kaki sampai ke pusat. Bisa aja, nah diukur kan bisa aja dari mata kaki sampai ke pusat. Ya, ya. Ya. Nah, ini Bu untuk bikin sarung mayat lah. Nah, lalu karena pakai sarung mayat ini kayak rok modelnya, lalu kan ada masuk tali ini terpaksa di sana. Jahit masuk tali di dalam. Nah, ini masuk tali. Nah, iya lagi. Apa? Jangan pakai logo. mau masukkan tali. Ini masuk tali.
yang ada balahan di depan, lengannya di bawahnya kan ada dijahit biar guru supaya tangannya masuk, jadi kayak bersayap aja untuk memasukkan tangan. Kelihatan nggak di belakang? Oke, jadi kira-kira kayak ini baju kita kena. Terserah dia. Pikir menutup sininya aja. Serawan nanti. Ini guru lagi mau makan untuk celananya. Ini Bu cukup air untuk bikin celana mayat. Nah cukup. Tapi celana mayat ini kalau gini harus lapis dua. Karena di dalam itu nanti akan diganjal kapas. Nah, dan laki-laki satu habisnya. Jadi caranya dilipat dua. Nah, seperti ini. Nah, lipat dua. Nah, seperti ini. Lipat dua panjang. Lipat dua atau panjang. Nah, dua. Ini di atasnya dijahit semacam ini Bu, sebenarnya masuk tali di bawah karena semacam ini dan matanya. Nah, jadi pertemuannya di sini ya. Nah, ini perhatikan dilipat dua panjang dulu guru lah. Dilipat dua, dijahitnya di mana guru? Jadi ini dilipat dua lah. Dilipat dua dulu supaya jadi dua lapis ya Bu. Dilipat. Digunting sedikit dulu lah. Tali ini kan masuk sini, mengikat secara bina kiri kanan. Dijahit ini. Tali masuk sini. Talinya tali yang ini juga tuh. Jahit lagi kemana jahit? Ini juga sama. Digunting boleh ujungnya sedikit, gasan menjahit. Jadi dilipat dua, dijahit, gasan memasukkan tali. Sama sini. Buka belakang, atas bawah dijahit gua. Cuman dibalah dulu sedikit guru lah. Nah, dibalah dulu. Gasan masuk tali tadi. Baru dilipat, dijahit. Di sini ada lubang. Ini. Nah, karena berlipat dua lapis. Ini. Iya. Di sini salah buting. Kak. Di sini dia. Nah. Kadang-kadang mukanya seperti ini. Guru, di sini ke guru. Dia. Mana talinya? Ada batasan baru sedotan, ada sedotan di bawah. Tadi sedotan, harus pakai sedotan. Sedotan ini, plastiknya bisa menggunakan produk kancing. Kamu karena ada cuk baju tuh bisa. Nah, ini sarungnya, guru mempraktekkan memakai sarungnya. Nah, sudah bertali. Oh, ikatannya di tangan. Yang sudah dijahit pakai tali tadi bola.
Jangannya prakteknya patungnya dulu lah. Patung. Tadi kita bimbing kita dulu. Kita bikin dulu bulan genap bawa patung. Kita susun. Iya kita susun. Kita susun biar jadi praktek Mbak mandi. Oh iya. Ajar mengapa? Iya, berarti bulan gini kita pakai patung. Kalau anak ada relawan kan? Satu lagi bikin kerudung. Sama lawan ini, saya kali itu deh. Ditarik. Sarungnya sama kayak kerudung. Paham pula, jadi bentuknya ukurannya sama kan aja jerburuk. Sarung dengan kerudung. Jadi cara bikin seruduk lalu sarung sama. Sama. Seruduk Buat penjahit. Tapi dipanjangin sedikit kan, kerudungnya jerburuk kainnya dipanjang. Ada nih banyak. Kita memotong sebutnya yang lagi gasan mau olah kerudungnya pula. Jadi minggu kain bulan gini kita tinggal menyusun. Nah perhatikan, guru mempraktekkan memakai kerudungnya. Kalau tarik ya. Kata laku lah guru di dalam. Ada langsung. Jadi bikin sarungnya sama, tapi sarung di kerudungnya sama di sarung kan kerudung dipanjangin lagi. Kerudung dipanjangin, kadang sarung. Nih kadang. Panjang sarung ini panjangnya Tinggi. agak tinggi, pendek sarung. Sesuai tinggi kayak Semuanya dari mata kaki ke pusat. Oh serudung. Tinggi, murah banget. Dong pendek tetap iya. Apa pwede mo pakai uang? Itu kancing biasa. Nah, salah orderan Mana masuknya ada kancing? Ini kok putih. Kalau di kampung kan gotong royong menjahit. Jangan sambil mengusik. Ini ada lagi satu belajar dia berpandir gitu Pak. Jadi bila ada orang Jadi kalau di kampung perintah betul gotong royongan. Nah, jadi menjahit sambil menjahit ini ya jangan lupa dipandirkan keluar. Barang sambil menjahit saja kan baca Allah Allah atau baca doa Allah Allah lagi dia Allah atau Allah kan dibaca ini kan hadiah untuk si baik. Ini kita bikin dulu di sini. Oh, ada kayak anu kerudung panjang. Kerudung panjang. Di sini. Ini tali masuk sini. Harus soalnya ada bawain anak. baju. Pada dua kali lah. Boleh lah itu. Ada gue anu supaya kurang panjang. Panjang. Dia lebih panjang dari sarung. Ini selama saya belum bertali. Nah ibu sekalian, ini kita bikin celana celananya semacam ini. Talinya lagi. Di sini juga ya untuk mojok sudah dimasuk tali di sini. Masukkan praktek talian, Mai. Acar ruang makan. Ini dilipat dua. Nah, tapi
dua, semacam ini. Nanti di dalam ini kita letakkan kapas dalamnya sini, dalam kapas, supaya kapas ini jadi supaya kapas ini tepat di bagian kepalanya belakang sebenarnya minyak itu. Lebih enaknya sama bro. Kalau menurutnya nggak ada ini. Lakian gratis aja. Ini yang setelah Ini yang dikasih satu apa? ini yang dulu. Jadi pulang nanti di dalam praktek nanti kita yang masukkan sini kapas sudah ada candangannya dimasukkan sini. Nah makanya sampai Dalam lah. jadi mengikatnya di pinggang main sebelah sini diikat, di sebelah sini juga diikat. Makanya sini kan ada beberapa. Kayak berjalan kayak sebenarnya sebalahan. Sisir tapi oh makanya di bala. Ini dagingnya dua. Sebelah kiri kanan diikatnya sini, diikat di sini pun diikat. Nah kalau luarnya satu aja diikat tadi di tengah, dari salah saja. Nah, talinya Ada pokoknya Ya, ini satu kali. Oke, kalau yang sudah jadi. bukan belakang batu. Ya. Nah, Yang begini ini ada kali-kali. karena kita lihat kapasnya jangan jadi
Jadi kapas ini adalah bisa dijahit. Supaya tertinggi. Nah, bisa dijahit. Masukkan ke dalamnya, lalu dijahit. Nah, jadi seperti ini. Sampai kanan. Nah, baik. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, sudah perlu. Nah, jadi cara menyusun, cara menyusun. Nah, jadi semacam ini. Ini tali ini paling kurang ada 5 sebagai alas dasar tali 5 tangkap, paling kurang 5 tali di bawahnya. Dia ada 5 tali. Nah, di geser di bawah kaki, di lotot, kemudian di pinggang, kaki, lutut 2, kemudian di pinggang, kemudian di bawah dada 4, di ujung 5. Jadi paling kurang 5 tentang tali ini. Nah, tali ini nanti bisa, makanya dengan apa namanya, ujung-ujung kain ini bisa disubik. Atau kita mengambil dari kain lebihan tadi, ada kain lebihan. Nah, bisa juga itu disubik diulah 5. Jadi cara penyusunannya semacam ini. Jadi bos sekalian, nah ini buka sebagai dasarnya di bawah 2 lapis. Ini lapis. May karan bahan ka lang. Jadi buka di bawah hanya kerudung. Nah, kerudung. Dua di bawah, dua yang Kerudung. Habis kerudung, hanya baju. Mana baju tadi? Baju ini macam ini. Nah, bukanya. Diangkat supaya lubang ini tintang kepala ya. Lubang ini tintang kepala. Jadi lubang ini supaya tepat kepala. Tepat kepala. Jadi ini kerudung, baju lah kerudung di bawah, nyar baju. Supaya ini tepat kepala. Nah, tangan. Nah, habis itu ambil sarung. Posisinya harus tepat mana? Pinggang main. Nah, pinggang. Nah, lihat celananya, bercelana. Nah, hanya celana. Nah, cara misut. Nah, ini bisa dimasukkan kapas, bisa dijahit ini. Kapas dulu jahit bisa. Nah, ini juga supaya tepat pinggang. Karena memakainya kayak masih ini. Nah, pas kan main sini kan. Nah, sini mengikat. Nah, ada bisa bikin Talinya tadi itu kesebarannya. Jadi bila menyosok di salah,
lalu memakaikan celana ada dimakaikan. Nah, kita pakai yang celana, ajar pakai sarung aja. Itulah. Masa celana. Celananya kayak apa? Nah jadi ibu-ibu sekalian, jadi cara habis 2 helai di bawah kain yang sama lebar sama panjang. Setelah itu kita letakkan kerudungnya. Nah kerudung, habis kerudung baru baju di atasnya. Nah di atas baju sarung. Jadi meletakkannya harus tepat pada pinggangnya. Nah lubang itu tepat di kepala. Habis ini sarung baru paling atas celana. Nah lalu kita memasangkan pertama celana dulu kita pasangkan dengan air yang sudah dikapas di dalamnya. Nah habis celana hanya kita memasang sarung. Pertemuan sarung ini di depan di muka, di muka pertemuannya. Nah jadi pengikatnya di muka, di pusat. Nah setelah itu baru memakai baju. Jadi kan memakai baju ini aja Bu. Nah kepala mayat sudah di sini. Nah kita rongkok di semacam ini. Ya, jadi lengannya lalu menyatu semacam ini. Nah setelah itu kepala mayat di sini. Nah hanya pakai kerudungnya. Nah setelah kerudung hanya kain di bawah. Nah gitu. Nah jadi semacam ini. Nah jadi ibu sekalian ini cara kita mau bikin kain, bikin bajunya sudah. Habis bikin baju, bikin kerudung, bikin sarung, kerudung sama. Cuma kerudung lebih panjang dari sarung, karena kerudung itu supaya sampai ke otot. Nah, sarung ini kan mereka keadaan mayatnya bila mayatnya lebih tinggi, panjang sarungnya begitu. Nah lalu setelah itu mayat kita dipindahkan ini bila ini sudah semacam disusun, bola disusun dulu. Nah digolong oleh tikar lagi. Digulung oleh tikar, diamanakan. Sementara memandikan ada mayat. Bila sudah mayat dimandikan, dilap tubuhnya, diganti pakaian mandi mayat tadi dengan pakaian kering, baru diangkat di sini. Tepat mengantarnya di rumah di kepala. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita praktekkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Jadi ini kita jangan memikir begitulah. Nah, jadi jangan memikir semacam itu. Nah, jadi bisa disimpan ini dulu. Nah, simpan dulu. Nah, simpan. Nanti cara pemandian jenazah kira-kira mandi dulu sudah. Nah, jadi bulan depan ini ya kita mempraktekkan cara memandikan jenazah. Nah, berarti ada ya, nah ada baskomnya, gayung mandinya. Nah itu kayak jadi apa? Atau apa namanya itu? Baskomnya 3, gayung mandinya juga 3. Nah, kemudian piring itu biasa anak orang pakai piring putih itu dianak di bawah kepala mayat. Kalau ada rambut yang lepas, karena bila ada rambut lepas itu sudah di makam-makam ini disatukan dengan kain kafannya. Nah, jadi kan kalau orang dia pakai nah, baskomnya 3, gayung mandinya 3. Cuma akan hajat apa kayak apa gitu kan bonikanya kayak apa namanya?